Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabi pun. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Analisis Laporan Keuangan, Ibu Dr. Reni Oktavia, SEMSI, Bapak Harsono Edwin Puspita, SEMSI, serta Ibu Rona Madija, SEMAK. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan hasil Project Based Learning Kajian Komprehensif atas implementasi analisis laporan keuangan pada PT Salim Infomas Pratama Tbk untuk periode 2020 sampai 2022. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Salsabila Yara dengan NPM terakhir 004. Di sini saya bersama teman kelompok saya akan mempresentasikan video kami. Selamat menyaksikan. Profil perusahaan. PT Salim Infomas Pratama Tbk merupakan bagian dari perusahaan Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang bergerak di bidang agribisnis atau pertanian, terutama dalam pengelolaan kelapa sawit. Kegiatan PT Salim meliputi seluruh kegiatan dari rantai pasokan seperti penelitian dan pengembangan, pemuliaan bibit benih, pembudidayaan dan pengelolaan kelapa sawit, hingga produksi serta pemasaran produk-produk minyak goreng, margarin, dan juga shortening. PT Salim mengelola kegiatan usahanya melalui 2 divisi bisnis, yakni divisi perkebunan dan divisi minyak serta lemak nabati. Dapat dilihat pada diagram tersebut, pada akun kas dan setara kas, PT Salim Infomas Pratama Tbk mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Mulai dari tahun 2020 yang hanya sebesar 41,4%, melonjak hampir 3 kali lipatnya pada tahun 2021 menjadi sebesar 117%, dan pada tahun 2022 naik lagi menjadi sebesar 150%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020, kas dan setara kas milik pihak berelasi hanya memiliki kas dan setara kas sebesar 5 juta saja. Hal ini terbilang cukup kecil jika dibandingkan dengan kas dan setara kas milik pihak berelasi pada tahun 2021 dan 2022. Pada akun persediaan, PT Salim Infomas Pratama Tbk mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Tahun 2020, PT Salim Infomas Pratama Tbk membukukan persediaan sebesar 2.671.909, kemudian turun di tahun 2021 menjadi 2.655.342 dan meningkat kembali menjadi sebesar 3.268.36. Seperti halnya akun kas dan setara kas, akun total aktiva lancar milik PT Salim Infomas Pratama Tbk selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya kenaikan dari proporsi uang muka pemasok, yakni sebesar 5,8% di tahun 2020, melonjak menjadi 57% di tahun 2022. Pada akun aktiva tidak lancar PT Salim Infomas Pratama Tbk menunjukkan hasil yang kurang baik. Dari tahun 2020 hingga tahun 2022, analisis trennya selalu menunjukkan angka negatif. Pada akun utang jangka pendek PT Salim Infomas Pratama Tbk selalu mengalami kenaikan. Hal tersebut disebabkan pada akun utang bank jangka pendek, perusahaan dan utang usaha pihak berelasi mengalami fluktuasi. Jika dilihat dari analisis tren tersebut, kemungkinan total liabilitas jangka pendek PT Salim Infomas Pratama Tbk akan terus mengalami kenaikan. Akun utang jangka panjang PT Salim Infomas Pratama Tbk juga mengalami penurunan pada tahun 2020. Persentase tren PT Salim Infomas Pratama Tbk sebesar min 4%, sedangkan tahun 2022 sebesar min 34%. Hal tersebut disebabkan utang bank jangka panjang turun dari tahun ke tahun. Oke, selanjutnya yaitu rasio. Rasio lancar PT Salim Infomas itu meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disokong oleh pertumbuhan aset lancar dan deposito berjangka. Kemudian untuk rasio cepat itu meningkat juga. Hal ini yang menunjukkan efisiensi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa bergantung pada persediaan. Kemudian untuk periode penagihan piutang fluktuatif, PT Salim Infomas itu turun dari 2020 ke 2022 yang menjelaskan karena adanya nilai tukar mata uang. Kemudian rasio total usaha itu mengalami penurunan juga. Hal ini disebabkan karena total liabilitas jangka panjang itu memberikan dampak oleh penurunan ini. Kemudian untuk perputaran kas pada tahun 2020 hingga tahun 2021 itu menurun. Sedangkan tahun 2022 juga itu menurun drastis. Hal ini disebabkan karena disebabkan untuk membayar utang bank dan dividen. Kemudian perputaran piutang usaha itu juga menunjukkan penurunan yang disebabkan karena sebagian besar piutang lancar itu mengalami penurunan. Kemudian rasio rata-rata perputaran persediaan itu juga menurun dari tahun ke tahun.
Nah, hal ini disebabkan karena penurunan penjualan dan peningkatan persediaan. Kemudian rasio perputaran total aset itu juga menurun dari 2020 hingga tahun 2021. Hal ini menunjukkan efisiensi yang lebih rendah dalam menggunakan asetnya. Kemudian margin laba kotor itu mengalami fluktuasi yang kompleks. Pada 2021 itu naik dari 0,26 ke menjadi 0,26 menjadi 0,207 menjadi 0,26, namun tahun 2022 turun menjadi 0,261. Hal ini juga peningkatan margin laba bersih dari 2,35 pada tahun 2020 menjadi 8,48 pada 2022 yang disebabkan oleh stabilisasi harga CPO dan penurunan beban keuangan. Perkenalkan, nama saya Cindy Apriani dengan NPM 2211031028. Berikut merupakan analisis arus kas PT Salim Infomas Pratama Tbk. Yang pertama ada arus kas aktivitas operasi. Perusahaan mengalami penurunan pendapatan operasi dari tahun 2020 sampai dengan 2022. Penurunan ini disebabkan karena kenaikan kas dari operasi perusahaan, restitusi pajak, penurunan dari pembayaran pajak, dan penurunan dari PPh badan. Selanjutnya yaitu ada arus kas aktivitas investasi. Dari tahun 2020 sampai dengan 2021, perusahaan mengalami penurunan yang disebabkan karena tidak adanya penambahan investasi dan mengurangi penambahan pada aset tetap dan aset tidak lancar lainnya. Sedangkan di tahun 2022 meningkat karena perusahaan menggunakan kasnya untuk menambah aset biologis, menambah aset tetap, penambahan investasi pada entitas asosiasi, dan juga menambah aset tidak lancar lainnya. Dan yang terakhir ada arus kas aktivitas pendanaan. Dari tahun 2020 sampai dengan 2021, PT Salim Infomas Pratama Tbk mengalami kenaikan penggunaan dana. Namun di tahun 2022, arus kas pendanaan mengalami penurunan. Kenaikan dan penurunan ini disebabkan karena penggunaan kas untuk membayar bersih utang bank dan untuk membayar dividen kas. Perkenalkan, nama saya Sucilandari dengan NPM 2211031011. Analisis modal kerja. Analisis modal kerja dengan menggunakan konsep kualitatif itu menitikberatkan pada networking capital dengan rumus aset lancar dikurangi dengan liabilitas lancar. Modal kerja merupakan sebagian dari aset lancar yang dapat digunakan sepenuhnya untuk mendanai kegiatan operasional perusahaan tanpa harus menunggu likuiditasnya. Dapat dilihat dari tabel yang ditampilkan, modal kerja di tahun 2020 mengalami minus sebesar 1.020.978, namun di tahun berikutnya mengalami kenaikan yang signifikan. Tahun 2021 menjadi Rp367.327 dan tahun 2022 menjadi Rp382.033. Nah, perubahan modal kerja dari negatif menjadi positif ini dapat menjadi petanda baik dalam evaluasi kesehatan keuangan perusahaan, menandakan adanya peningkatan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya keuangan secara lebih efisien sehingga mengaruhi fleksibilitas keuangan. Selanjutnya analisis DuPont. Jadi berdasarkan pembagian DuPont System yang telah dibuat, maka dapat diinterpretasikan kinerja keuangan PT Salim Infomas Pratama Tbk itu terlihat baik. Nilai ROE dari tahun 2020 sampai 2022 mengalami kenaikan terus-menerus. Pada tahun 2020 sampai 2021 ROE meningkat sebesar 4,97%. Peningkatan ROE ini disebabkan oleh ROA yang meningkat dari tahun 2020 sampai 2021 sebesar 2,77%. Nilai ROA tersebut dipengaruhi oleh net profit margin yang naik sebesar 4,47% dari tahun 2020. Selain itu, peningkatan ROA juga terjadi karena adanya perputaran total aset yang mengalami kenaikan menjadi 0,55 kali. Sementara di sisi equity multiplier itu mengalami penurunan dari 1,91 menjadi 1,81 yang berarti turun 0,1 kali. Nah, selanjutnya nilai ROE pada tahun 2021 sampai 2022 itu meningkat sebesar 0,38%. Peningkatan ROE ini disebabkan oleh ROE yang meningkat dari tahun 2021 sampai 2022 sebesar 0,45%. Nilai ROA tersebut dipengaruhi oleh net profit margin yang naik sebesar 1,66%. Sementara itu, terjadi penurunan nilai total asset turnover dari tahun 2021 ke 2022 mengalami penurunan menjadi
0,49 kali. Lalu di sisi equity multiplier mengalami penurunan dari 1,81 menjadi 1,71 yang berarti turun 0,1%, seperti sebelumnya. Nah, hal ini berarti menunjukkan bahwa proporsi dari aset lebih banyak didanai oleh ekuitas pemegang saham atau investor. Jika dilihat dari gambar grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pada akun kas dan setara kas PT Salim Infomas Pratama Tbk masih unggul jika dibandingkan dengan PT Astra Agro Lestari Tbk. Hal ini dikarenakan PT Salim Infomas Pratama Tbk lebih bisa mengendalikan kas dan setara kasnya dari tahun ke tahun. Pada akun aktiva lancar, PT Salim Infomas Pratama Tbk juga unggul dibanding PT Astra Agro Lestari Tbk karena dapat mengendalikan aktiva lancarnya agar tidak terjadi fluktuasi. Pada akun aktiva tidak lancar, PT Astra Agro Lestari mengalami fluktuasi, sedangkan PT Salim Infomas selalu mengalami penurunan. Dapat dikatakan bahwa PT Astra Agro Lestari berada di depan PT Salim Infomas dalam hal pengelolaan aktiva tidak lancar. Kemudian di akun utang jangka pendek, PT Astra Agro Lestari kembali mengalami fluktuasi, sedangkan PT Salim Infomas mengalami peningkatan sedikit demi sedikit tiap tahunnya. Untuk utang jangka panjang, PT Salim Infomas selalu mengalami penurunan dan PT Astra Agro Lestari mengalami fluktuasi yang ditandai penurunan di tahun 2021 dan kenaikan di tahun 2022. Pada akun ekuitas, kedua perusahaan sama-sama mengalami peningkatan. Jika dilihat dari nominal, ekuitas PT Astra Agro Lestari mengungguli PT Salim Infomas. Perbandingan analisis rasio antara PT Salim Infomas Pratama Tbk dengan PT Astra Agro Lestari Tbk. Dalam tabel rasio likuiditas tersebut, didapatkan perhitungan rasio cepat dan rasio lancar PT Astra Agro Lestari itu lebih tinggi dibandingkan dengan PT Salim Infomas Pratama. Nah, hal tersebut dapat disebabkan dari total utang lancar yang dimiliki oleh kedua perusahaan. Total utang lancar ini harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Dari hal tersebut, kita tentunya dapat mengindikasi bahwa kebijakan keuangan ternyata lebih konservatif atau manajemen likuiditasnya lebih efisien di pihak PT Astra Agro daripada di PT Salim Infomas. Selanjutnya yaitu perbandingan rasio total utang terhadap ekuitas. PT Salim Infomas Pratama memiliki rasio total utang terhadap ekuitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan PT Astra Agro Lestari Tbk. Nah, hal tersebut dapat diketahui dari total utang yang dimiliki oleh PT Salim Infomas itu jumlahnya 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan total utang PT Astra Agro Lestari. Sedangkan modal atau ekuitas kedua perusahaan selisihnya tidak begitu jauh. Total utang Salim Infomas ini tinggi karena disebabkan oleh kenaikan utang usaha, kenaikan bagian lancar atas utang bank jangka panjang, serta kenaikan biaya yang masih harus dibayar. Jadi untuk perbandingan rasio total utang terhadap ekuitas, PT Astra Agro Lestari lebih baik untuk mengendalikan total utangnya dibandingkan dengan PT Salim Infomas. Selanjutnya yaitu ada analisis perbandingan arus kas PT Salim Infomas Pratama Tbk dengan PT Astra Agro Lestari Tbk. Yang pertama yaitu ada aktivitas operasi. Dapat dilihat dari grafik tersebut bahwa PT Salim Infomas Pratama Tbk dianggap lebih stabil dalam memperoleh kas operasi. Sedangkan PT Astra Agro Lestari Tbk mengalami fluktuasi yang cukup besar. Fluktuasi ini karena menurunnya penerimaan kas dari pelanggan dan pengeluaran kas untuk membayar pajak perusahaan. Dan selanjutnya yaitu ada aktivitas investasi. Berdasarkan grafik tersebut, kedua perusahaan mengalami fluktuasi, namun PT Salim Infomas Pratama Tbk menunjukkan indikasi yang lebih baik dengan pertumbuhan yang terus meningkat. Fluktuasi yang terjadi pada PT Astra Agro Lestari Tbk karena mengurangi aktivitas investasinya. Dan yang terakhir yaitu ada aktivitas pendanaan. Dari kedua perusahaan tersebut, PT Astra Agro Lestari Tbk lebih menguntungkan bagi para investor, karena PT Salim Infomas Pratama Tbk mengalami fluktuasi yang signifikan, sedangkan PT Astra Agro Lestari Tbk menunjukkan fluktuasi yang relatif stabil. Fluktuasi yang stabil ini disebabkan karena perusahaan mengurangi pembayaran seperti pembayaran pinjaman bank, dividen kas, dan biaya pendanaan. Perbandingan dupuan yang pertama, NPM, PT Astra Agro Lestari itu lebih tinggi dibandingkan PT Salim Infomas. Hal ini menunjukkan efisiensi yang lebih baik. Kemudian tato, ini PT Salim Infomas memiliki tato yang lebih kecil dibandingkan PT Astra Agro Lestari yang menunjukkan perlu PT Salim Infomas itu perlu meningkatkan pengelolaan asetnya. Kemudian EM-nya PT Salim Infomas itu lebih besar dibandingkan Astra Agro Lestari yang menyebabkan bahwa PT Salim Infomas itu menggunakan utangnya untuk membiayai asetnya.